Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Lukman Ibrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi. Baik, yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berasal dari kata dasar corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Kemudian secara harfiah, korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary menjabarkan istilah korupsi sebagai tindakan melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi secara sederhana. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Perbuatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Kedua, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Keempat, saksi ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu. Kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Dan yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Kemudian, lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi ada 3, yaitu yang pertama Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Kejaksaan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.